Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali berjumpa di channel ini bersama dengan saya. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus bagi kita semua, sehingga kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Kita dituntun untuk bisa mengerti apa yang menjadi petunjuk Tuhan dalam firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami menaikkan syukur kepada Tuhan untuk segala berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan, bimbingan Roh Kudus bagi kami, sehingga hari ini kami dapat dituntun untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan di dalam dan melalui firman-Mu ini. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tetapi saya mengajak kita untuk melihat ayatnya yang ke-7 dari bagian firman Tuhan ini, dan nanti kita akan mengutip bagian-bagian firman Tuhan atau ayat-ayat yang lain di dalam pasal 4 dari 2 Korintus ini. Ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema harta rohani. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, harta ini berbicara tentang sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena sesuatu itu sangat berharga, maka pasti akan dijaga, pasti akan dipelihara, pasti akan dipergunakan sedemikian rupa. Ya. Nah, teks firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang kehidupan pelayanan Paulus sebagai pemberita Injil Yesus Kristus. Di dalam ayatnya yang pertama, saudara, di situ kita melihat bahwa Paulus dia menerima pelayanan sebagai pemberita Injil, ini adalah semata-mata karena kemurahan Allah, bukan karena kehebatan dirinya, dan juga bukan karena ia memiliki kelebihan dari orang lain. Mari kita lihat sebentar ayatnya yang pertama dari 2 Korintus pasalnya yang keempat ini. "Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati." Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, istilah kemurahan hati ini berbicara tentang pemberian Allah. Ya, bukan karena Paulus layak, bukan juga karena Paulus hebat, bukan juga karena Paulus sanggup, tetapi semata-mata oleh karena perkenanan Allah yang melayakkan dan memampukan Paulus sehingga dia bisa melayani Tuhan sebagai pemberita Injil oleh kemurahan Allah. Jadi ketika Paulus menerima pelayanan sebagai seorang pemberita Injil, ini semata-mata bukan karena Paulus layak. Paulus tidak layak. Paulus orang berdosa. Bukan juga karena Paulus hebat. Bukan juga karena Paulus mampu. Pada dasarnya kita sebagai orang berdosa, Paulus juga yang adalah orang berdosa, tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya Paulus menyadari bahwa tugas pelayanan yang dia kerjakan sebagai pemberita Injil itu bukan karena kehebatan dirinya, itu bukan karena kekuatan dirinya, itu bukan karena dia merasa lebih hebat dari orang lain, tetapi semata-mata oleh karena kemurahan Allah. Allah berkenan menyatakan kemurahannya, sehingga Allah melayakkan Paulus, memampukan Paulus untuk melayani Allah sebagai pemberita Injil. Nah, menyadari bahwa pelayanan sebagai pemberita Injil ini adalah karena kemurahan Allah, maka Paulus juga bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, mereka tidak tawar hati.
Ya, mereka tidak pantang menyerah. Mereka tidak putus asa. Mereka tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Mereka tidak patah semangat di dalam melayani Tuhan. Mereka tidak putus asa ketika melayani Tuhan. Mereka terus berkobar di dalam memberitakan Injil. Oleh karena apa? Sekali lagi, oleh karena pelayanan mereka itu adalah karunia Allah. Oleh karena tugas pelayanan itu adalah pemberian Allah yang didasarkan oleh karena kemurahannya yang besar. Oleh karena Allah menganggap mereka layak untuk menjalankan tugas pelayanan pemberitaan Injil kepada Paulus bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Paulus menyadari bahwa pelayanan yang diberikan oleh Tuhan ini semua adalah karunia Allah, sehingga Paulus dianggap layak oleh Allah dan menjadi rekan sekerja Allah, menjadi utusan Allah di dalam melaksanakan misinya bagi orang berdosa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar untuk memahami bahwa melayani Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan semata dan bukan karena kehebatan kita. Kita sebenarnya tidak layak untuk melayani Tuhan karena kita ini adalah orang berdosa. Kita sebenarnya tidak mampu untuk melayani Tuhan. Ya, kita sebenarnya tidak mampu untuk memenuhi kualifikasi untuk melayani Tuhan karena kita penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan kelemahan, kita adalah orang berdosa. Tetapi saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk memakai kita di dalam pekerjaannya di dunia ini, sehingga Allah berkenan untuk memanggil kita untuk melayani Dia. Allah berkenan memanggil saudara dan saya untuk menjadi rekan sekerja Allah. Allah berkenan untuk mengutus saudara dan saya untuk menjadi alat mengerjakan pekerjaannya di dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, pertama, mari kita bersyukur kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Melayani Tuhan bukanlah berdasar kepada kekuatan kita. Melayani Tuhan adalah panggilan Tuhan. Melayani Tuhan adalah kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, bersyukur ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, bersukacitalah kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Adakah saudara bersyukur dan bersukacita ketika Tuhan memanggil saudara untuk melayani Dia? Yang kedua, saudara, tetaplah rendah hati ketika Tuhan memakai kita untuk melayani Dia. Ya, jangan sombong karena pelayanan ini kita terima dari Allah oleh karena kemurahan Allah yang sangat besar kepada kita dan bukan karena kita lebih hebat dari orang-orang lain. Ya. Jangan jadikan pelayanan sebagai ajang untuk menonjolkan diri. Jangan jadikan pelayanan sebagai ajang untuk merendahkan sesama kita. Jangan jadikan pelayanan untuk memuliakan diri sendiri, mencari kemuliaan diri sendiri, atau untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jangan, saudara. Jangan jadikan pelayanan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Kita harus ingat, ya, kita melayani karena kemurahan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, tetaplah rendah hati di dalam melayani Tuhan. Tetaplah rendah hati ketika Tuhan memakai kita untuk melayani Dia. Biarlah kita semakin terus menyadari bahwa pekerjaan Tuhan yang kita terima, pelayanan yang kita lakukan ini semata-mata bukan karena kuat dan hebat saya, tetapi karena kemurahan Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan tawar hati ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, atau pergumulan di dalam melayani Tuhan. Ya. Jangan kita menyerah dan jangan kita patah semangat di dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti memperlengkapi kita. Tuhan pasti menguatkan kita ketika kita menghadapi setiap tantangan, rintangan, dan pergumulan yang kita temui di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kita telah menerima pelayanan ini. Oleh sebab itu, kita tidak tawar hati. Ya, kita tidak patah semangat. Kenapa? Karena yang memberi pelayanan itu adalah Tuhan, dan yang memperlengkapi,
menguatkan, memperlengkapi kita adalah Tuhan juga. Sehingga kita dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan, rintangan, dan pergumulan yang kita temui di dalam melayani Tuhan. Ya, inilah berkat rohani yang kita bisa lihat di dalam ayat 1 dari 2 Korintus pasalnya yang keempat ini. Di dalam ayat yang kedua, saudara, di situ kita melihat dalam pelayanannya, Paulus berjuang untuk menjaga marwah pelayanan yang dipercayakan Allah kepadanya. Paulus betul-betul menjaga kehormatan, nama baik pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang dipercayakan kepadanya dengan cara apa? Di dalam ayat yang kedua dijelaskan, dengan cara menolak segala perbuatan yang memalukan. Tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah, berani menyatakan kebenaran dan terbuka untuk diuji hidup dan pemberitaannya oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, ini luar biasa sekali, saudara. Nah, bagian ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita menjaga kesaksian pelayanan kita. Betapa pentingnya kita menjaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita perlu menjaga marwah, kepercayaan, pekerjaan Tuhan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita yang didasarkan oleh kemurahannya yang besar itu. Jangan sampai saudara pelayanan kita pada akhirnya tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kita melayani berdasarkan kehendak kita sendiri, berdasarkan kemauan kita sendiri, berdasarkan kepentingan kita sendiri, dan bukan lagi berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Hati-hati, saudara. Ya. Berhati-hatilah supaya jangan sampai kita menjadikan pelayanan itu sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau untuk mengeruk keuntungan materi dengan memutarbalikkan atau menyelewengkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua merupakan sebuah perbuatan licik, ya, dan memalukan di hadapan Allah dan umatnya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita melayani Tuhan dalam kebenaran. Setiap kita yang melayani Tuhan dalam kebenaran, ini tentu saja tidak akan takut untuk diuji oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, kalau kita melakukan pelayanan dengan benar, kita melayani Tuhan dalam kebenaran, maka kita tidak akan pernah takut untuk diuji oleh semua orang di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau kita melayani Tuhan dalam kepalsuan, ya, maka pasti kita tidak akan sedia. Kita tidak akan siap untuk diuji oleh semua orang di hadapan Allah. Kenapa? Karena pelayanan kita penuh dengan kepalsuan. Karena pelayanan kita bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hidup dalam kebenaran, tetapi dalam kepentingan diri, ambisi diri yang terselubung. Maka kita tidak akan pernah bisa siap, kita tidak akan pernah bersedia untuk diuji oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara, marilah kita melayani Tuhan dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan di dalam ketulusan. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, di situ kita melihat Paulus menyadari bahwa ada orang-orang yang tidak percaya kepada pemberitaannya. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang akan binasa, yang menolak untuk percaya kepada Injil Yesus Kristus, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat terang keselamatan yang dibawa oleh Injil Yesus Kristus. Saudara, di dalam bagian ini kita belajar bahwa tidak semua orang percaya dan menerima Injil. Ya, pasti akan ada orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Injil. Pasti ada orang-orang yang menutup hatinya terhadap Injil, sehingga Injil tertutup bagi mereka, dan dengan demikian mereka tidak melihat terang Injil Kristus yang membawa mereka kepada keselamatan kekal. Pertanyaannya, siapa mereka? Ya. Di dalam teks ini, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, di situ Paulus menjelaskan siapa mereka, orang-orang yang menolak Injil itu. Itulah orang-orang yang kelak akan binasa. Itulah orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapa ilah zaman ini itu? Itulah iblis, ya. Sehingga mereka senang terhadap apa yang menjadi keinginan iblis. Ya, pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini.
Itulah iblis, sehingga yang mereka senangi, yang mereka lakukan, itu semua adalah keinginan berdosa. Yang mereka senangi dan mereka lakukan, mereka inginkan, itulah seluruh hawa nafsu. Yang mereka senangi, yang mereka inginkan dan lakukan, itulah seluruh keinginan daging, kecemaran, kenikmatan duniawi, berbagai kesenangan dosa, ya, dan segala macam kesesatan atau ajaran sesat. Oleh sebab itu, saudara, jangan heran, jangan sedih, jangan kecewa ketika ada orang yang menolak Injil, ketika ada orang yang membenci Injil, bahkan sampai menganiaya orang yang memberitakan Injil. Ya, bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang kelak akan binasa dan yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Itulah iblis dan ante-antenya. Mereka lebih senang untuk mendengarkan suara setan. Kenapa? Karena pikirannya telah dibutakan. Mereka menolak Injil, maka terang Injil itu pada akhirnya tidak dapat menerangi pikirannya yang gelap, yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Itulah iblis dan ante-antenya. Oleh sebab itu, saudara, berhenti memberitakan Injil kepada mereka yang menolak. Berhenti memberitakan Injil kepada mereka yang menghina, menghujat, memusuhi, dan yang mengolok-olok Injil. Bahkan yang sampai menganiaya orang yang memberitakan Injil kepada mereka. Ya, perhatikan perkataan Yesus dan Rasulnya yang dicatat di dalam Alkitab. Matius 7 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Kemudian dalam Matius 10 ayat 14 sampai dengan ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Yang terakhir, Kisah Rasul 18 ayat 5 sampai 6. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Ya, oleh sebab itu jangan buang-buang energi saudara untuk terus memberitakan Injil kepada mereka yang jelas-jelas menolak, menghina, menghujat, memusuhi, mengolok-olok, bahkan sampai menganiaya orang yang memberitakan Injil kepada mereka. Tinggalkan, cari tempat yang lain di mana Injil belum diberitakan. Yang berikut, saudara, jangan berhenti atau putus semangat ketika kita memberitakan Injil. Meskipun memang ada orang yang nanti akan menolak, menghina, menghujat, memusuhi, mengolok-olok Injil dan menganiaya Injil. Ya, tetap sampaikan Injil ke tempat lain yang mungkin orang belum mendengar Injil, karena semua orang harus mendengar Injil. Berikutnya, berhati-hatilah supaya jangan sampai kita juga menolak Injil Kristus. Karena ketika kita menolak Injil Kristus, maka itu berarti kita akan binasa selama-lamanya. Ya, kalau saudara sudah mendengarkan berita firman Tuhan yang membawa saudara, menuntun saudara, memerintahkan saudara untuk percaya kepada Injil, tapi saudara menolak, maka itu berarti saudara sedang memilih untuk hidup di dalam kebinasaan selama-lamanya. Hati-hati, percayalah kepada Injil. Jangan tolak Injil, karena itu adalah jalan kepada kehidupan saudara. Yang berikut, saudara, berhati-hatilah. Jangan sampai kita meninggalkan Injil Kristus demi pasangan hidup, demi pangkat, demi jabatan, demi kedudukan, popularitas, kekayaan, bahkan demi persahabatan, ataupun juga demi kesenangan dan kenikmatan dunia lainnya. Karena itu berarti kita sedang meninggalkan jalan kehidupan dan kita memilih jalan kebinasaan kekal. Sekali lagi, hati-hati, jangan sampai kita meninggalkan Kristus, menyangkal Kristus, ya, di dalam kehidupan kita demi apapun yang ada di dunia ini. Kristus adalah jalan kepada kehidupan. Meninggalkan Kristus adalah jalan kepada kebinasaan kekal.
dalam ayat yang kelima, saudara. Di situ kita melihat inti pemberitaan Paulus adalah Yesus Kristus. Bukan dirinya sendiri ataupun kehebatan manusia. Kristus Tuhan yang telah mengubah hidupnya dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Itulah yang menjadi pusat pemberitaannya. Paulus menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba Kristus yang diutus Allah untuk melayani jemaat di Korintus, ayatnya yang kelima. Dan di sini kita juga bisa mengambil pelajaran penting, saudara. Apa itu? Di sini kita belajar bahwa pusat, inti pemberitaan dan pelayanan kita haruslah Yesus Kristus dan bukan diri kita sendiri. Ya. Kalau pusat, inti pemberitaan dan pelayanan kita bukan Kristus lagi, maka kita bukan melayani dan meninggikan Kristus. Kita melainkan melayani dan meninggikan yang lain selain Kristus. Sehingga dengan demikian kita bukan lagi memberitakan dan melayani Injil Yesus Kristus, tetapi kita memberitakan Injil yang lain. Nah, oleh sebab itu, saudara, waspadalah dan berhati-hatilah. Jangan sampai pemberitaan dan pelayanan kita ini tidak lagi berpusat kepada Yesus Kristus. Waspadalah, berhati-hatilah. Jangan sampai bukan lagi Yesus Kristus yang kita beritakan. Jangan sampai bukan lagi Yesus Kristus yang kita tinggikan dan muliakan, tetapi justru manusia atau hal-hal yang lainnya. Jangan, saudara. Ya, jaga-jaga kita, waspada kita. Ada banyak orang yang tidak lagi memberitakan Yesus Kristus, ya. Bahkan memperalat Yesus Kristus. Ya. Ada banyak orang yang tidak lagi menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan dan pelayanannya, saudara. Tetapi yang diberitakan, yang ditinggikan, yang ditonjolkan adalah kehebatan manusia. Adalah pengalaman-pengalaman spiritual atau pengalaman-pengalaman supranatural. Yang ditonjolkan, yang ditinggikan adalah kesaksian-kesaksian yang bombastis. Yang ditinggikan dan diagungkan adalah janji-janji kelimpahan materi dan sebagainya. Sehingga bukan lagi Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan, tetapi Kristus yang dikecilkan dan direndahkan untuk kepentingan-kepentingan manusia berdosa. Hati-hati, saudara. Ya. Ada banyak sekarang orang tidak lagi meninggikan Kristus, tidak lagi memuliakan Kristus, tetapi meninggikan, memuliakan manusia. Ya. Kristus direndahkan, Kristus diperalat. Nama Kristus hanya diperalat untuk apa? Untuk meninggikan dan memuliakan manusia. Mari kita tetap setia memberitakan Kristus. Ya, biarlah pemberitaan dan pelayanan kita ini, saudara, hanya meninggikan dan memuliakan Kristus. Ya, Alkitab mengingatkan kita dalam Yohanes 3 ayat 30. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan Yesus yang semakin dibesarkan. Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan oleh setiap pelayanan dan pemberitaan kita, dan bukan diri kita sendiri. Ayat 6. Allah telah memberikan terangnya, bercahaya di dalam diri Paulus dan jemaat di Korintus, sehingga mereka dapat percaya dan mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya. Nah, di dalam ayat 6 ini, saudara, kita diajarkan bahwa Allah lah yang memberikan terangnya kepada kita, sehingga kita dapat percaya kepada Injil Yesus Kristus. Kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Kita bisa menerima Injil Kristus. Itu bukan karena usaha, itu bukan karena jasa dan pekerjaan kita, tetapi karena Allah yang berkenan mengaruniakan terangnya kepada kita. Sehingga kita pada akhirnya bisa percaya dan beriman kepada Injil Kristus. Ya. Jadi orang bisa percaya kepada Kristus bukan karena kekuatannya, bukan karena usahanya, bukan karena pilihannya, bukan karena jasanya, tetapi karena Allah telah menerangi dia. Ya. Sehingga dia yang tadinya hidup dalam kegelapan, dia bisa melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Dia pada akhirnya bisa percaya kepada Injil Yesus Kristus. Dia pada akhirnya bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, bersyukurlah, saudara,
kalau kita bisa percaya dan beriman kepada Injil Yesus Kristus. Oh, betapa kita bersyukur seharusnya, ya. Betapa kita harus bersuka cita senantiasa, ya. Syukur kita, sukacita kita bukan bersifat temporal, tergantung situasi dan kondisi. Tidak, saudara. Ucapan syukur yang sejati, sukacita yang sejati, yang tetap akan ada dalam kehidupan kita, itu bisa terjadi ketika kita percaya dan beriman kepada Injil Yesus Kristus. Ketika kita menyadari bahwa kita telah dikaruniai Allah keselamatan kekal di dalam Injil Yesus Kristus. Ketika kita dikaruniakan keselamatan kekal melalui iman kepada Yesus Kristus. Inilah dasar ucapan syukur yang sejati. Inilah dasar sukacita kita yang sejati. Ya. Sekali lagi saudara, kita bisa mengenal Yesus. Saudara dan saya bisa percaya Yesus bukan karena usaha, jasa, dan pekerjaan kita, tetapi mutlak karena Allah yang berkenan mengaruniakan terangnya kepada kita, sehingga kita bisa percaya, sehingga kita bisa beriman kepada Injil Yesus Kristus. Bersukacitalah kalau kita sekarang sudah mengenal dan memperoleh persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Banggalah saudara kalau kita saat ini telah mengalami karya keselamatan Kristus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Sekali lagi, ini bukan karena usaha, jasa, dan pekerjaan kita, tetapi karena anugerah Allah yang luar biasa. Perhatikan bagian firman Tuhan ini dalam 1 Korintus 1 ayat 30-31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dan saya bisa bersuka cita senantiasa. Saudara dan saya bisa tetap bersyukur senantiasa. Biarpun situasi dan kondisi berubah-ubah. Biarpun mungkin saat ini kita sedang mengalami situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan. Tetapi kita bisa bersuka cita. Kita bisa bersyukur senantiasa. Karena kita mengingat kita sudah di dalam Tuhan. Ya. Karena kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka itu berarti Tuhan berjalan bersama dengan kita. Segala apa yang terjadi, situasi, kondisi, baik suka duka yang menyenangkan atau tidak menyenangkan kita, itu dikerjakan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Ya. Selanjutnya saudara di dalam ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 12. Di situ kita bisa melihat pengenalan akan Yesus Kristus inilah ya yang menjadi harta rohani dalam hidup Paulus dan jemaat di Korintus. Tadi dalam ayat yang ke-6 kita bisa melihat bagaimana Paulus dan jemaat yang ada di Korintus, mereka mengalami karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang didasarkan oleh anugerah Allah. Dan karya keselamatan itulah, pengenalan akan Yesus Kristus itulah yang menjadi harta rohani dalam hidup Paulus dan jemaat di Korintus. Harta rohani inilah yang terus-menerus memberikan kekuatan di dalam setiap kelemahan dan penderitaan yang mereka alami selama di dunia ini. Ya. Mereka mampu menghadapi setiap kelemahan. Mereka mampu menghadapi setiap penderitaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Oleh karena pemberitaan mereka kepada Kristus. Semua itu semata-mata oleh karena kekuatan Allah yang diam di dalam hidup mereka dan bukan karena kekuatan diri mereka sendiri. Ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nah saudara, di dalam bagian ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting. Ya, apa itu? Itulah Yesus Kristus adalah harta rohani orang beriman. Ya. Kalau Yesus Kristus ini adalah harta kita, saudara, maka jelas takkan kekurangan aku. Kita tidak akan pernah kekurangan. Ya. Kita tidak akan kekurangan di dalam seluruh pemeliharaan Tuhan. Baik ketika kita hidup di dunia ini, maupun ketika kita hidup di dalam kekekalan nanti. Kita tidak akan kekurangan. Kenapa? Yesus Kristus adalah harta rohani kita. Harta sejati kita. Nah, kalau Yesus Kristus adalah harta kita, maka sesungguhnya kita sudah hidup di dalam kelimpahan.
Kalau Yesus Kristus adalah harta kita, maka tidak ada lagi yang kita butuhkan karena Yesus Kristus telah memenuhi dan memperlengkapi hidup kita secara utuh. Ya. Kalau Yesus Kristus adalah harta kita, maka sesungguhnya kita adalah kaya di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Saudara, tidak ada harta apapun yang bisa memenuhi dan memperlengkapi hidup kita secara utuh dan sempurna selain hanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kalau saudara berusaha mencari dan memenuhi kehidupan saudara secara utuh dan sempurna, kalau saudara ingin mencari harta yang bisa memenuhi dan memperlengkapi hidup saudara secara utuh dan sempurna, itu tidak ada di dalam dunia ini. Itu bukan bisa diberikan oleh apapun yang ada di dunia ini selain hanya Yesus Kristus. Ya. Oleh sebab itu saudara, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, maka saudara sedang menerima harta rohani yang sejati. Yang kedua, bersyukurlah kalau saudara dan saya saat ini telah memiliki harta rohani. Itulah Yesus Kristus. Mungkin kita tidak memiliki harta kekayaan duniawi. Ya. Tidak apa-apa. Tidak perlu kita sedih. Tidak perlu kita berputus asa. Yang terpenting adalah kita memiliki harta rohani, itulah Yesus Kristus. Harta yang tidak akan pernah bisa hilang. Harta yang tidak akan pernah bisa habis. Harta yang tidak akan pernah bisa fana. Ya. Harta itu adalah harta yang sejati. Harta yang rohani. Harta yang sempurna. Harta yang luar biasa. Itulah Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang kaya di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya kita tidak kekurangan sedikit pun akan kasih dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam kelimpahan. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus menjadi harta rohani kita. Oleh sebab itu saudara, jangan jual harta sejati kita. Jangan jual Yesus Kristus dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena apapun juga yang ada di dunia ini sama sekali tidak layak. Sama sekali tidak ada nilainya. Tidak pantas untuk dibandingkan, disandingkan dengan Yesus Kristus. Harta yang sejati itu. Harta sejati orang beriman. Jangan sampai saudara dan saya pada akhirnya menjual harta sejati ini dengan apapun yang ada di dunia ini. Apapun yang ada di dunia ini pada akhirnya akan sirna, bahkan fana, tidak layak, tidak ada nilainya dibandingkan dengan harta sejati, harta rohani yang sejati, itulah Yesus Kristus. Yang berikut saudara, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Di situ kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus dia tetap berani untuk memberitakan Injil Kristus yang dia imani kepada siapapun juga. Ayat 13. Karena Paulus percaya bahwa dia bersama setiap orang percaya yang beriman kepada Kristus. Mereka yang percaya dan beriman kepada Kristus, mereka semua akan dipersatukan Allah dengan Kristus. Bahkan kelak di dalam kemuliaannya. Ayatnya yang ke-14. Semua penderitaan yang harus ditanggung oleh Paulus bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan lainnya, tujuannya jelas, itu untuk kemajuan rohani jemaat. Inilah bentuk pengorbanan supaya Injil ini bisa dikenal oleh semakin banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang mengalami kasih Allah di dalam Yesus Kristus, dan semakin banyak orang yang pada akhirnya mengucap syukur atas kebaikan Allah, dan dengan demikian Allah dipermuliakan. Ayatnya yang ke-15. Saudara, pelajaran penting bagi kita. Marilah kita tetap setia bersaksi kepada setiap orang bahwa Yesus Kristus itu adalah kabar baik bagi orang berdosa. Dia adalah pribadi, juru selamat yang datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Oleh sebab itu, mari kabarkan dia kepada semua orang. Mari kita sampaikan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan dirimu. Supaya kamu terlepas dari dosa. Supaya kamu terlepas dari kebinasaan. Supaya kamu terlepas dari ikatan kuasa setan. Supaya kamu terlepas dari kebinasaan kekal. Dan supaya kamu dapat memperoleh persekutuan dengan Allah. Beritakan dia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Ya. Mari kita kabarkan kepada semua orang bahwa hanya Yesus Kristuslah
Dia sajalah yang datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa, supaya mereka dapat diselamatkan. Mari saudara, kita tetap setia beritakan Injil, sesibuk apapun kita, dengan rutinitas dan aktivitas kita. Jangan sampai kita lupa untuk tugas pemberitaan kabar baik ini kepada semua orang berdosa. Ada banyak orang di luar sana yang masih hidup dalam kegelapan, keputusasaan, ya, dalam duka cita, ya, kegoncangan jiwa, ketidakpastian, ketakutan akan kehidupan setelah kematian dan sebagainya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita tidak mungkin diam. Karena Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, mari kita tetap setia. Beritakan Injil kepada mereka. Ya. Meskipun memang akan ada harga yang harus dibayar. Ya. Entah itu bahkan dengan penderitaan sekalipun. Tetapi kita akan lakukan itu, menderita sekalipun. Tidak apa-apa. Supaya banyak orang yang percaya mendengar Injil. Mendengar kabar baik bahwa Kristus mencari dan menyelamatkan mereka. Sehingga orang pada akhirnya diselamatkan. Orang pada akhirnya mengucap syukur kepada Allah. Terima kasih atas keselamatan yang aku dengar dalam Yesus Kristus. Sekarang aku sudah ada di dalam Dia. Dan aku bersyukur sehingga dengan demikian Allah dipermuliakan. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Kiranya berkat rohani yang kita telah dapatkan hari ini kembali memperbaharui hati, pikiran, dan perbuatan kita. Yesus Kristus adalah harta rohani kita. Oleh sebab itu, kita tidak akan kekurangan, tetapi hidup dalam kelimpahan. Yesus Kristus adalah harta rohani kita. Ya, jangan sampai kita pada akhirnya menjual Yesus, menyangkal Yesus, harta rohani yang sejati itu, demi harta yang fana dan yang membawa kita kepada kebinasaan. Yesus Kristus adalah harta rohani. Banyak orang yang sedang saat ini hidup miskin, buta, telanjang secara rohani oleh karena dosa. Dan mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Mereka mungkin belum tahu bahwa ada kabar baik. Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu, saudara, mari kita beritakan Injil Yesus Kristus, kabar baik ini kepada semua orang. Sehingga semua orang pada akhirnya dapat hidup dalam kelimpahan, dapat hidup di dalam kekayaan yang ada di dalam Yesus Kristus itu. Dia adalah harta rohani yang dibutuhkan oleh semua orang, sehingga setiap orang dapat menjadi kaya di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Banyak berkat rohani yang kami dapatkan dari perenungan kami akan firman-Mu ini Tuhan. Engkau adalah harta yang sejati. Kami bersyukur kami bisa memiliki harta yang sejati. Yang diberikan Allah oleh karena kemurahan-Mu dan bukan karena hebat, gagah, kuat jasa-jasa kami. Bukan Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan. Itulah yang membuat kami sekarang hidup dalam sukacita. Hidup dalam ucapan syukur. Hidup dalam persekutuan dengan Allah dan memuliakan Allah. Karena sekarang kami sudah ada di dalam Kristus. Karena kami sekarang memiliki harta yang sejati. Karena sekarang kami kaya di hadapan Allah. Tetapi bukan hanya sampai di situ Tuhan. Kami juga melihat sekeliling kami mungkin ada banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, kebutaan, telanjang secara rohani oleh akibat dosa. Tolonglah kami supaya kami juga dapat memberitakan kabar baik. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Sehingga mereka pun juga dapat dibebaskan dari ikatan dosa, kutuk dosa, dan kuasa setan. Dan mereka pada akhirnya memperoleh kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Karena Engkau sendiri berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu pakai kami Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberitakan Injil kabar baik kepada semua orang berdosa, sehingga mereka dapat mendengar Injil dan diselamatkan. Berkati kami semua Tuhan hari ini, secara khusus dengan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.